Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dimas Mujiarto. Ya, Mas Dimas. Mas Dimas. Ya, baik, Mas Dimas. Izin bertanya Ustadz, Baik. bagaimana jika seseorang yang pada saat itu menjalankan sunnah dan kewajiban puasa, lalu di saat malam harinya dia melakukan kemaksiatan kecil ataupun besar. Bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana pahala yang didapat dan dosa yang didapat pada seorang hamba tersebut? Tentunya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Al-insan mal khata wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Ketika tadi pertanyaannya bagaimana seseorang itu melakukan ibadah baik wajib, sunnah, sholat 5 waktu, terus juga puasa, tapi di malam itu dia masih melakukan perbuatan maksiat. Allah Maha Pengampun. Kasih sayang Allah itu begitu luas. Gitu. Allah Maha Penyayang. Makanya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu tiada taranya. Allah yang tidak menerima ampunan ampunan dosa hambanya itu ketika dia syirik. Itu aja. Selebihnya masih bisa dimaafin kepada Allah tentunya. Karena kan dia berbuat maksiatnya pada Allah. Gitu, bukan kepada manusia. Pada orang tua kita minta maaf, kepada teman kita minta maaf, tapi kepada Allah terkait dia mabuk-mabukan apa, itu dia bisa minta ampun sama Allah. Saking Maha Pengampunnya Allah seperti itu. Gitu. Artinya harus terus berusaha terus. Saya tidak ada hak untuk mengatakan dia termasuk golongan orang yang bakal masuk neraka atau masuk surga. Saya bilang dia masuk surga. Kenapa? Amalnya baik. Gitu. Tapi saya bilang dia masuk neraka. Kenapa? Dia berbuat maksiat. Gitu. Nah, kaitannya itu tentunya saya sih husnuzon saja. Di bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah kan wa amaluhu mudha'afun. Segala amalia itu dilipat gandakan. Gitu. Dilipat gandakan dan juga segala dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Naumus shaimu ibadatun wa sumtu tasbih. Gitu. Terus wa amalhum dilipat gandakan. Artinya dengan perbuatan itu bisa menutup dosa-dosa yang ada, dan mudah-mudahan yang dilakukan itu tentu ya harus terus berusaha lah. Masa iya sih seorang muslim yang beriman harus terus dia hidupnya seperti itu? Dia sudah tahu belajar bagaimana yang baik seperti apa itu. Masa dia ibarat orang itu makan itu di toilet, kira-kira bagus sama enggak? Gitu. Contohnya gitu. Dia makan di toilet, makan kan enak. Gitu, tapi di tempat yang tidak bagus. Gitu. Terlepas saya tidak menilai itu bagaimana, cuma kan pandangan kita sebagai manusia ya kurang tepat. Gitu. Dia berbuat sholat, ibadah, tapi masih berbuat maksiat, korupsi, makan, itu kan gak bagus. Gitu. Makanya berusaha seminggu minta sama Allah agar terus dibimbing, agar supaya hal-hal yang tidak baik tadi bisa diminimalisir. Gitu. Iya, makanya kata Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan memberikan satu dengan kemampuannya. Itu, tapi laha ma kasabat wa 'alaiha apa yang dilakukan itu yang dapat. Dan di surah yang lain famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarra. Ketika baik ya dapat pahalanya. Ketika nggak baik ingat ya dapat dosanya, tinggal nanti diimbang. Kapan? Nanti di yaumil mizan. Gitu, di akhirat timbangan mana yang paling banyak? Gitu. Kata Rasul kan man qala akhiru hayat la ilaha illallah dakhalal jannah.
Tuh, saking sayangnya Allah sama hambanya, umatnya Nabi Muhammad terutama nih. Nah, kan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Padahal dia dosanya salehim tuh. Gitu. Saking dosanya, tapi ketika di akhir hayatnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul, masuk surga. Cuma ya dicuci dulu. Ya kan dia kan banyak dosanya. Tapi tetap kan paling enggak kan kita dapat surganya Allah. Gitu. Makanya pertanyaan tadi Bang sama Dimas. Bang Dimas, bagaimana soal perbandingan orang yang berbuat maksiat sama yang buat kebaikan itu, mal soleh. Itu tadi ya kan, kalau pada diri kita sendiri ya kita berusaha ya kan untuk hilangin itu. Masa ngapain sih yang nggak baik kita ikutin, kita jalanin. Kalau masih bisa banyak yang baik, ngapain cari yang buruk kan begitu. Gitu. Itu seperti itu. Yang penting kita. Adapun orang lain tugas kita cuma ngingetin doang. Ngasih tahu, mungkin Bang Dimas punya saudara, punya teman, ya kan. Ketika dia berbuat seperti itu, kita bilangin, ngasih tahu tugas kita. Jangan sampai nanti kita dituntut. Saya temennya Dimas, saya nggak dikasih tahu. Oh, ketika kita sudah dikasih tahu, terlepas sudah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu Bang Dimas ya. Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kan, mudah-mudahan Allah ridho sama kita, apa yang menjadikan kebaikan. Yang penting kita nih, diri kita senantiasa minta sama Allah agar terus dibimbing menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, terus dibimbing oleh Allah, istiqomah. Dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Jauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.